menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Syabrina Anwari. Saya akan memandu jalannya acara di siang hari ini dari mulai hingga nanti selesai. Selamat datang di acara Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, menelusuri 4 pilar dalam literasi digital. Sabrina mau mengucapkan selamat siang untuk para peserta dan juga para narasumber untuk siang hari ini. Semoga dalam keadaan yang berbahagia dan juga sehat selalu yang pastinya. Selamat siang untuk Sintang, Kalimantan Barat. Semoga semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini juga nantinya bisa mengambil manfaat yang telah kita dapatkan dari materi-materi yang akan dipaparkan oleh para narasumber. Baik, sebelum nanti Sabrina akan mengenalkan narasumber yang telah bergabung, Sabrina mau membacakan dulu untuk latar belakang diselenggarakannya acara di siang hari ini. Sembari itu mungkin para peserta ataupun para narasumber silahkan mengambil barang-barang yang memang diperlukan selama acara ini berlangsung, atau mungkin mempersiapkan tempat duduk senyaman mungkin dan berharap agar koneksi internet kita bisa lancar hingga akhir acara nanti. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan dan juga visi dari Bapak Presiden yang telah Sabrina sebutkan barusan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta ini juga dirumuskan adanya 4 kerangka dalam penyusunan kurikulum literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang diselenggarakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten ataupun kota yang melibatkan 110 mitra strategis dan juga stakeholders terkait yang lainnya. Untuk para peserta dan juga para narasumber, Sabrina akan membacakan tata tertib yang harus diikuti oleh para peserta dan para narasumber yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan, terutama untuk Anda yang berada di dalam satu ruangan lebih dari satu orang. Kemudian, matikan mikrofon dalam keadaan mute, dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Jadi untuk para peserta dan juga para narasumber, Sabrina harap silakan aktifkan kamera videonya. Walaupun kita tidak berbincang, tapi kita bisa menatap satu sama lain ya. Jadi silahkan aktifkan kamera videonya, namun tetap
memute mikrofonnya sendiri. Kemudian, tidak diperkenankan coret-coret layar, karena hal tersebut cukup mengganggu penyampaian materi dari para narasumber. Tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait materi yang dipaparkan oleh narasumber nantinya, silakan layangkan melalui kolom chat yang tersedia. Jadi sekali lagi, apabila nantinya Anda memiliki pertanyaan, silakan layangkan melalui kolom chat yang tersedia, karena nantinya Anda akan mendapatkan hadiah. Detailnya akan saya sebutkan nanti. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan pretest dan posttest, di mana nanti kami akan membagikan link daftar hadir di menjelang akhir acara, yang nantinya juga akan mengantarkan Anda semua untuk mendapatkan e-certificate. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Siberkreasi melalui App Store dan juga Google Play Store. Sekali lagi Sabrina ajak untuk semua peserta, silahkan nyalakan kamera videonya, karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Itulah tadi arahan dan juga visi dari Bapak Presiden Joko Widodo terkait acara program literasi digital. Tak terkecuali di Sintang, Kalimantan Barat, yang mungkin juga sekarang ini para pesertanya banyak yang sangat dari Sintang ya, Kalimantan Barat itu tadi. Baik, selanjutnya karena juga kita menyambut para peserta yang telah datang ini jauh-jauh dari Sintang, mungkin datang jauh-jauhnya semudah klik Zoom. Sabrina akan mempersilahkan kepada Bapak Jarod Winarno selaku Bupati Sintang untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita telah hidup di era digitalisasi. 75% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, komunikasi virtual semakin terlihat nyata. Fenomena itu berbanding lurus dengan upaya digitalisasi di era komunikasi 4.0. Konsekuensinya, kita membutuhkan keterampilan digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital untuk kepentingan hidupnya. Keterampilan digital atau digital skill akan menjadi modal utama bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bapak Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital tanggal 20 Mei 2021 yang lalu, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Tujuan program ini untuk membekali warganet dalam berinteraksi di ruang digital, baik segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Program ini harus menjadi modal dasar kita dan wajib kita sukseskan untuk mewujudkan keterampilan digital termasuk di Kabupaten Sintang. Visi masyarakat Sintang yang cerdas adalah komitmen kami mendukung penuh dan akan ikut berperan serta aktif membangun pengembangan digital skill bagi generasi muda di Kabupaten Sintang. Program pusat akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan sesuai dengan potensi dan kekhasan lokal di Kabupaten Sintang. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan saran dan rekomendasi yang operasional dalam melakukan penguatan keterampilan digital di tataran operasional. Semoga Indonesia makin cakap digital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Itulah tadi Bapak Jarod Winarno selaku Bupati Sintang yang telah memberikan sambutannya. Baik, selamat siang untuk seluruh peserta dan juga untuk para narasumber yang telah bergabung di kesempatan siang hari ini. Sabrina mengajak untuk seluruh orang yang terlibat dalam acara ini untuk menyalakan kameranya. Nanti di akhir materi yang keempat dan juga akhir sesi tanya jawab kita akan berfoto bersama juga. Tapi nanti ya, Sabrina akan menyebutkan terlebih dahulu untuk para narasumber yang telah bergabung di kesempatan siang hari ini. Di antaranya ada seorang praktisi komunikasi yaitu Kak Rinal Maifadli. Kemudian ada seorang make up artist sekaligus seorang influencer yaitu Kak Nurindah, dan juga ada seorang tenaga kesehatan, lebih tepatnya seorang perawat, yaitu ada Kak Apreza Beliantara AMD Cup. Seperti itu. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh, tapi yang pastinya untuk orang yang satu ini harus Sabrina perkenalkan langsung karena akan membawakan materinya yang pertama untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Kak M. Ishak Firdaus, seorang CEO, investor, seorang suami juga, dan juga Democratizing Islamic Financial Access. Halo, wah banyak sekali Kak yang dikerjakan ini Kak. Sebenarnya itu satu kesatuan. Oke, ini Sabrina penasaran sih, CEO di perusahaan apa ini Kak yang sedang dibangun? Baik, terima kasih atas pertanyaan.
sekarang CEO di perusahaan fintech namanya Perang Bisnis. Kita berinvestasi di berbagai bisnis yang fokusnya di bidang perikanan pertanian. Baik, kalau begitu baiklah. Untuk Kak Ishak ini nanti akan memaparkan materi tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Kak Ishak silahkan untuk bersiap-siap untuk share screen. Sembari itu, Sabrina akan mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa untuk 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp50.000. Jadi apabila Anda memiliki pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan narasumber, silahkan layangkan pertanyaan dari Anda melalui kolom chat yang tersedia dengan mencantumkan nama, alamat email, dan juga nomor handphone. Nanti 10 orang dengan pertanyaan yang menarik akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 dan juga 10 orang yang posting keseruan acara di siang hari ini lewat Instagram. Jangan lupa mention follow @siberkreasi, @leaddik.kalimantan. Jangan lupa juga kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag leaddikal1091 pakai angka semuanya. 20 orang nantinya akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Jadi tunjukkan keaktifan Anda melalui kolom chat yang ada di Zoom dan juga kolom komen mungkin yang ada di Instagram. Silakan. Untuk Kak Ishak, silakan untuk pemaparan materinya. Halo teman-teman dari Kabupaten Sintang, terima kasih Mbak Sabrina atas opportunity yang dikasih ke saya. Nama saya Safir Daus. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang menarik. Judulnya adalah tren pekerjaan dan usaha di digital economy atau di era digital ini. Saat ini apa sih kegiatan saya? Kok saya bisa-bisanya memaparkan materi ini? Ya benar, seperti yang saya sudah jelaskan singkat barusan, saya adalah seorang CEO atau seorang direktur utama di perusahaan saya sendiri di bidang digital atau startup digital yang bernama Ternanesia. Alhamdulillah kita adalah perusahaan digital platform di bidang peternakan yang terbesar di Indonesia sekarang, dan kami mengelola kurang lebih 3.500 peternak di seluruh Indonesia dengan hanya kami di Surabaya. Ya, itulah kehebatan internet ini. Kita bisa bekerja sama dengan peternak-peternak di Sintang, peternak-peternak di Kalimantan, di Bali, di Kupang, ujung dekat Australia, di atas dekat Malaysia, dengan kontrol yang baik dari internet. Ya teman-teman, itulah kenapa saya jujur saja selalu bilang bahwasanya kita sedang hidup dalam sebuah masyarakat yang sangat-sangat beruntung, di mana kita berada di tengah-tengah sebuah transformasi sebuah dunia yang sedang bertransformasi begitu hebatnya, begitu cepat. Kita merasa sekarang adalah sebuah sebuah opportunity yang tidak pernah terjadi sebelumnya di sejarah manusia. Mungkin 200 tahun yang lalu orang berusaha hidup mencari makan, tapi sekarang kita lebih dari itu, kita hidup untuk berkontribusi pada planet kita, berkontribusi pada sustainable living kita di dunia ini. Nah, dari mana sih itu semua, Kak? Kok tiba-tiba kita berada dalam sebuah euphoria transformation digital ini? Nah, itu semua berasal dari sebuah tagline, sebuah tematik yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Nah, revolusi di industri 4.0 ini dimulai 200 tahun yang lalu dengan di industri di revolusi industri 1.0, di mana pada waktu itu manusia berhasil menciptakan sebuah mesin uap yang bisa mentransformasi proses manufacturing. Proses manufacturing apa sih, Kak? Sebuah proses manufacturing di mana pada saat itu 200 tahun yang lalu orang ini berpikir negatif, di mana karena pertumbuhan makanan jauh lebih sedikit
pertumbuhan manusia jauh lebih sedikit dari pertumbuhan makanan, maka orang-orang berpikir bahwasanya orang-orang akan berperang untuk untuk merebut pakan. Nah, namun setelah adanya mesin uap, setelah adanya revolusi industri 1.0, fenomena tersebut tidak terjadi. Orang-orang bisa memproduksi makanan dengan jauh lebih efisien. Nah, adanya transformasi industri itu, adanya mesin itu memiliki trickle down effect, memiliki efek-efek turunannya kepada kesuksesan banyak sekali manusia di era tersebut yang menggunakan mesin uap tersebut. Nah, itulah yang awal dari revolusi industri 1.0 200 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu kita kenal dengan yang namanya electricity, di mana electricity itu merubah lagi cara hidup manusia dengan lebih efisien lagi, di mana pada waktu itu juga banyak sekali orang sukses terjadi di musim itu. Setiap ada revolusi industri, maka disitulah ada sebuah opportunity baru, ada tren baru. Nah, sekarang kita berada di sebuah revolusi industri yang disebut dengan 4.0, di mana driven-nya adalah innovation technology, internet, otomisasi, robotik, artificial intelligence, dan lain sebagainya, di mana kita sekarang menyaksikan banyak orang-orang yang memiliki akses, karena akses tersebutlah yang paling utama dalam revolusi industri 4.0. Kita berada di sebuah zona yang kita sebut sebagai knowledge-based economy, di mana orang-orang yang mempunyai akses terhadap informasi adalah orang-orang yang akan menguasai ekonomi. Nah, apa sih efeknya? Efeknya adalah bisnis-bisnis itu akan mengutilize atau menggunakan digital sebagai aktivitas utama dari bisnisnya, sehingga mereka akan mengurangi aset yang tadinya mereka harus beli peralatan-peralatan, mereka sekarang tidak usah beli. Yang tadinya mereka harus beli mobil kantor sendiri, mereka sekarang tidak usah karena bisa pakai Gojek dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan digital transformasi, di mana kita menumpukan aktivitas bisnis kita di dalam digital sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Nah, proses ini akan menimbulkan opportunity yang unlimited. Nah, sekarang bayangkan kita berada di Sintang, saya juga berasal dari kampung di Madura. Bayangin orang Madura bisa mengkontrol 3.500 peternak di seluruh Indonesia dengan nggak kemana-mana. Kantor saya di Surabaya cuma 30 menit dari Madura. Itu semua possible, very very possible. Nah, unlimited inilah yang akan menciptakan opportunity yang sangat banyak dan menciptakan interesting atau karir-karir yang sangat menarik. Nah, tapi orang khawatir nih, bagaimana sih kalau pekerjaan saya bakal terganti dengan AI atau kecerdasan buatan diganti dengan robot. Nah, bagaimana nanti kalau terganti? Saya mau kerja apa? Itu tidak akan, itu bakal terjadi, makanya kita harus berubah. Anda khawatir dengan perubahan-perubahan ini atau Anda tidak khawatir dengan perubahan ini, sama aja, itu akan terjadi, makanya we have to adapt. Nah, bagaimana kita adapt? Bagaimana kita berubah dalam menangkap peluang ini? Nah, untuk menuju ke sana, saya akan jelaskan betapa besarnya potensi internet penetrasi kita di Indonesia. Pada tahun ini ada 202 juta manusia di Indonesia yang sudah online. Artinya ada 75% dari total penduduk Indonesia itu yang sudah berinteraksi di online. Itu angka tersebut sama aja gabungan 4 negara terbesar di Eropa. Inggris, Eropa, Italia, France. Itu semua kalau digabung persis nih jumlahnya seperti netizen Indonesia. Nah, netizen itu seperti kata Pak Jokowi barusan, ada yang negatif, ada yang positif. Bagaimana sih kita mengutilize ini semua? Ada orang-orang yang bisa mengutilize ini seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menjadi lebih sukses. Oke.
Apa sih konteksnya dengan kita memiliki banyak sekali masyarakat Indonesia, internet penetrasi ini? Konteksnya adalah sekarang kita menjadi salah satu negara terbesar penghasil unicorn di Southeast Asia, di mana kita sekarang memiliki 6 perusahaan berstatus unicorn. Apa itu unicorn? Yaitu perusahaan yang memiliki valuasi di atas 1 miliar USD. Nah, bayangkan betapa besar potensinya. Nah, juga sekarang di Indonesia ini adalah negara nomor 2 dengan potensi funding terbesar di Southeast Asia, di mana kita dengan sangat mudah mendapatkan permodalan sekarang jika kita memiliki irisan bisnis di dalam internet tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, inti dari semua yang saya obrolin adalah ini, informasi. Tren ini terjadi, tren yang saya sebut tadi itu terjadi jika kita memiliki informasinya. Karena apa? Karena kita berada dalam ekonomi berbasis informasi. Artinya pemilik informasi adalah pemenangnya. Loh, dulu informasi dipegang orang-orang yang memiliki privilege, orang-orang yang ada di Jakarta. Oke, mereka dekat dengan penguasa, mereka dekat dengan informasi kementerian sehingga mereka dapat proyek dan lain sebagainya. No, sekarang tidak usah. Kita tidak usah kemana-mana. Kita hanya duduk di Sintang, memiliki internet, memiliki smartphone atau laptop, bisa akses Google atau YouTube, memiliki kreativitas dan kemauan. Tinggal kita mau memiliki kreativitas, kita bisa mengutilize ini semua, mendapatkan akses. Nanti saya akan jelaskan bagaimana orang-orang yang tidak kemana-mana, yang stay at home, bisa menjadi salah satu pemain yang paling terkenal di dunia. Mereka adalah orang Indonesia yang menggunakan kreativitinya untuk menangkap tren ini. Nah, saya akan cuma menjelaskan 2 hal di sini, yaitu bagaimana pengusaha digital itu bekerja dan bagaimana pekerjaan yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang kita tahu, kewirausahaan digital ini cangkupnya banyak sekali. Ada yang self-entrepreneur, entrepreneur bagi diri sendiri seperti YouTuber, seperti influencer, seperti Kak Nurinda itu. Beliau adalah seorang digital entrepreneur, menggunakan kreativitasnya untuk membuat konten-konten yang menarik sehingga mereka bisa menjual produk-produk tersebut. Ada juga orang yang menciptakan sebuah solusi di tengah problem di masyarakat. Ada Bukalapak, ada Gojek, ada Tokopedia. Orang-orang tersebut orang-orang yang sangat-sangat kita berterima kasih sekarang karena kita bisa dari manapun di Indonesia kita bisa berjualan online di Bukalapak. Ada juga yang namanya e-fishery. Teman saya, beliau membuat sebuah inovasi untuk membantu peternak-peternak tambak untuk memanen tambaknya jauh lebih tinggi. Ada juga telemedicine Halodoc. Kita sekarang di Jakarta, kalau di Surabaya atau di Madura atau di Bali, di Kalimantan, kalau sakit tinggal kita download Halodoc, nggak usah ke rumah sakit, nanti obatnya diantar. Sangat enak sekali, alhamdulillah. Nah, itulah tren-tren yang terjadi sebelumnya. Apa sih tren-tren yang akan terjadi pada tahun 2021 ini? Nah, ada beberapa 6 tren utama yang akan terjadi. Yang pertama adalah tren tentang bisnis di bidang telemedicine dan longevity. Bisnis yang berhubungan dengan mengobati orang secara online dan membantu orang hidup lebih panjang. Bisnis longevity ini akan terjadi 10 tahun dari sekarang. Terus bakal lebih meningkat. Contohnya apa? Buka gym. Contohnya apa? Jualan empon-empon. Nah, itu kalau kalian buka alibaba.com, banyak sekali orang Kalimantan, kawan saya, itu menjual empon-empon, menjual rempah-rempah di alibaba.com, sehingga mereka bisa ekspor produk dari Kalimantan ke Eropa. Nah, produk rempah-rempah ini sangat unggulan di Indonesia, apalagi di Kalimantan. Di Kalimantan tuh banyak juga kol kelapa, kopra, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menemukan
expansion dalam bidang IoT dan kecerdasan buatan. Kita juga bakal melihat lebih banyak lagi perusahaan di bidang sharing ekonomi. Nah, sharing ekonomi ini menjadi penting sekarang. Contohnya sekarang kita kalau hidup di kota sekarang nggak usah punya mobil. Saya melihat 10 tahun ke depan orang punya mobil seperti orang punya kuda, teman-teman. Karena apa? Karena udah nggak penting lagi kita udah punya mobil. Kita bisa pakai Grab, kita bisa pakai Gojek, dan lain sebagainya. Saya juga melihat pada era-era ke depan orang sudah tidak suka lagi membeli rumah. Karena apa? Karena kita bisa sewa, kita bisa bergantian, kita bisa moving, hidup nomaden, dan lain sebagainya. So itulah sharing ekonomi. Sebuah semangat untuk melakukan tindakan secara efisien di sumber daya dengan cara melakukan konsumsi bersama-sama, tidak harus memiliki. Ada juga tren sekarang itu micro-influencer. Micro-influencer itu seperti influencer berskala kecil. Nggak bakal terjadi tuh sekarang nanti Atta Halilintar lagi atau Raffi Ahmad lagi. Nah, influencer-influencer itu bakal mengecil dan memiliki skupnya sendiri-sendiri. Nah, itu sekarang yang menjadi tren. Contohnya kalian di Siantar mereview Sintang mereview kuliner di daerah kalian memiliki teman-teman fans dan lain sebagainya yang bisa diajak diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah micro influencer yang akan terjadi. Yang ketiga, ini bidang saya, sustainable financing. Saya adalah orang finance. Saya membantu proyek-proyek di bidang peternakan, bidang produksi pangan yang sustainable. Nah, sustainable financing itu bakal banyak terjadi ke depannya nantinya. Nantinya akan sangat mudah mendapatkan modal. Banyak sekarang platform-platform seperti Santara, Kandang.in, Investor itu yang bisa kalian akses untuk mendapatkan permodalan di luar perbankan dengan tanpa jaminan. Nah, sustainable financing akan menjadi sebuah dorongan utama di proses inklusi keuangan yang akan terjadi ke depannya. Yang terakhir tentunya online education dan consultant. Adanya proses pandemi ini, saya sekarang sedang berada di rumah sakit, masih bisa menyempatkan untuk bergabung dengan teman-teman menyampaikan materi saya. Bayangkan betapa efisiennya proses ini terjadi. Nah, teman-teman, proses digital ini berbeda dengan proses-proses bisnis konvensional pada sebelumnya. Pada bisnis digital ini, kunci utamanya adalah kolaborasi untuk mendapatkan inovasi. Biasanya, kalau kita ngomong kolaborasi, kita kan ngomong, Pak Ishak, tim yang seperti apa sih yang kita bisa cari untuk kita bisa memenangkan atau bisa menangkap proses ini. Ada 3 timnya. Ada 3 jenis tim yang paling efektif yang bisa kita bisa kumpulkan. Yang pertama adalah carilah tim yang kalau kalian bukan memiliki business minded, malu untuk menjual, menawarkan ke orang, malu tuh biasanya kan. Nah, kalian harus cari tuh tim yang gak malu, yang memiliki bisnis, yang pintar dalam berbisnis, berdagang. Nah, malu. Kalian harus cari tuh teman-teman seperti itu untuk kalian kumpulkan. Nah, kalau kalian memang jago dalam business minded-nya, kalian harus memiliki hacker. Hacker tuh orang yang mengerti di bidang IT, yang bisa bantuin kalian untuk memasarkan produk kalian, membuat produk-produk teknologi dan lain sebagainya. Yang ketiga, hipster, orang-orang yang bisa fotografi, bisa memoto, bisa video editing, mendesain, dan lain sebagainya. Sehingga ketiga orang ini bisa bersatu membuat sebuah produk digital yang bisa ditawarkan secara online. Nah, itulah menurut saya sebuah komposisi tim yang paling efektif saat ini. Nah, itu tadi kita berbicara mengenai digital entrepreneurship atau kewirausahaan di bidang digital. Bagaimana kita berbicara mengenai pekerjaan di masa depan? Hanya satu aja, pekerjaan di masa depan itu tentang distributed workers from anywhere. Sebuah era di mana pekerja itu atau karyawan itu akan terdistribusi dari manapun di seluruh dunia. Facebook bisa loh meng-hire kalian jika kalian di Sintang, kalian di
tanah Pasir di Kalimantan, mana itu rumahnya Agung Hapsa itu, atau dari Papua, itu sangat-sangat possible. Ada teman kami di Malang, ada yang bekerja di Tesla, membantu Elon Musk untuk mengembangkan mobil listrik. Bayangkan orang Malang. Nah, itulah inti dari pekerjaan di masa datang. Artinya kita bisa mengakses pekerjaan di seluruh dunia dimanapun yang kita mau, asalkan kita memiliki kemauan, kreativitas, dan bisa mengakses Google. Nah, setelah itu kita bisa mengakses, tadi itu intinya ya, informasi based economy. Kita memiliki informasi, kita bisa menggrab ekonomi tersebut. Nah, ada beberapa contoh nih teman-teman. Job of tomorrow, ini salah satu contoh aja. Nah, contohnya nih bisnis-bisnis yang akan hilang seperti data akunting dan sebagainya, itu kita melihat akan decrease, akan berkurang. Dan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan digital, data science dan sebagainya itu bakal terus berdatangan di masa depan. Mohon maaf untuk Kak Ishak, ini untuk waktunya mungkin kurang sedikit lagi, jadi bisa diberitahukan untuk kesimpulannya, Kak. Baik, silakan Kak. Satu menit lagi. Nah, ada teman saya, oke, karena teman 1 menit lagi. Bagaimana menangkap peluang tren tersebut? Yaitu dengan kita mengakses teknologi, kita harus memiliki global mindset, bisa adopt kepada new thing, dan terus mencoba hal-hal baru. Seperti contohnya teman kawan saya, Arfian Fuadi, beliau dari Salatiga, pelosok di Jawa Tengah, beliau 90% kliennya di seluruh dunia, bahkan beliau mendesain toilet di Masjidil Haram. Dia tidak kemana-mana, dia tetap di Salatiga, dia cuma mengakses informasi tersebut. Terima kasih dari saya, ingat ini adalah proses informasi based economy. Jika kalian terus mencari informasi yang berguna dan positif untuk kalian akan bisa memanfaatkan tersebut dan mendapatkan benefit dari informasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Kak Ishak ya, yang telah memaparkan materi tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Sabrina juga sangat setuju. Berarti ini untuk para peserta yang mungkin belum sudah berkecil hati. Tapi kan saya kan lagi ada di Sintang gitu. Tapi kan saya kan base-nya di Sintang. Nggak mungkin nih akan menguasai pasar mungkin di pulau-pulau lain. Mungkin saja karena digitalisasi memudahkan itu semua. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ishak ya untuk pemaparan materinya. Terima kasih banyak Kak. Baik, itulah tadi Kak Ishak Firdaus, seorang CEO, kemudian investor, kemudian seorang family man, dan juga democratizing Islamic financial access. Baik, selanjutnya ketika tadi di awal Sabrina sudah memaparkan bahwa ada seorang praktisi komunikasi yang tengah hadir di antara kita, langsung saja kita berkenalan ya sama narasumber kedua kita di siang hari ini. Selamat siang untuk Kak Rinal Maifadli. Selamat siang Mas Sabrina. Selamat siang. Mungkin ada beberapa peserta yang masih belum kenal sama Kak Rinal. Kemarinan Sabrina juga sempat tanya praktisi komunikasi. Emang kerjanya itu seperti apa, Kak? Iya, sebenarnya lebih kayak saya banyak berkecimpung dengan dunia kemasyarakatan. Bagaimana mengkomunikasikan atau bahasa kerennya tuh outreaching, memberikan pengetahuan tentang literasi digital salah satunya, tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dan tepat seperti itu. Jadi memang pangsanya lebih pada community, khususnya teman-teman muda ya. Oke, baik. Itu ya. Mungkin kalau teman-teman para peserta di sini juga punya satu komunitas atau mungkin punya satu perusahaan yang ingin berkonsultasi mengenai entahlah apapun itu yang memang berkaitan dengan komunikasi, silahkan hubungin Kak Rinal langsung. Baik, Kak Rinal akan memaparkan materi tips mengenali berita palsu dan verifikasi. Kak Rinal bisa bersiap-siap ya untuk memaparkan materinya. Untuk share screen-nya bisa bersiap-siap. Sembari itu Sabrina akan mengingatkan untuk para peserta jangan lupa
Silahkan bertanya melalui kolom chat yang tersedia, karena 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 dan juga 10 orang yang posting keseruan acara di siang menjelang sore hari ini melalui Instagram. Jangan lupa mention follow @siberkreasi, @leaddik.kalimantan, kemudian jangan lupa kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag leaddikal1091 pakai angka semuanya. Silakan tunjukkan keaktifan Anda melalui Instagram ataupun kolom chat yang tersedia. Silakan untuk Kak Rinal, pemaparan materinya Kak. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Teman-teman, selamat sore Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Benar seperti kita telah mendengarkan uraian dari Mas Ishak tadi, bahwa memang kunci dari memegang dunia saat ini adalah bagaimana dia bisa menguasai informasi. Dan benar juga seperti kata Mas Ishak tadi barusan yang telah memaparkan dengan baik sekali, bahwa informasi saat ini lebih gampang diakses, lebih gampang didapatkan, namun kita juga harus sering berhati-hati apakah informasi itu benar atau tidak. Ini hal yang akan saya sampaikan ini lebih pada, sebenarnya sudah sering mungkin teman-teman mendengar bagaimana tentang berita palsu atau yang sering disebut dengan hoax. Tapi tetap, saya pikir tetap tidak ada salahnya untuk disampaikan, mengingat saat ini banyak sekali hal-hal yang ataupun informasi-informasi yang masuk kepada kita, tapi kita kadang ragu apakah hal itu benar atau mungkin tidak benar. Kita mulai. Mungkin terlihat ya, mudah-mudahan ya. Pertama, informasi itu disebut dengan hoax ya, atau hoax bahasa Indonesianya ya, mungkin, atau berita bohong. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, hoax itu adalah sebuah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar ada. Ini berarti dia bisa memanipulasi alam pikiran kita. Dan itu menjadikan kita berpikir kalau hal itu benar-benar terjadi sebenarnya. Itu benar-benar ada dan nyata. Padahal hal itu tidak ada gitu. Nah, sebenarnya hoax ini dulu sekali saya pernah menonton film lama sekali. Ada sebuah kisah nyata, seorang wartawan Amerika berhasil memenangkan Piala Pulitzer, yakni sebuah penghargaan buat para wartawan dunia yang berprestasi, dengan menurunkan sebuah tulisan, tapi ternyata tulisan itu bohong. Dan ironisnya, Dewan Juri penghargaan itu pun terkecoh, walaupun akhirnya hal itu terbongkar. Jadi memang hoax ini bisa membuat kita berpikir kalau itu benar-benar terjadi gitu, dan tidak bohong dan tidak dibuat-buat. Apa saja ciri-ciri dari hoax itu, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya? Ciri-cirinya, salah satu yang pertama adalah berita tersebut biasanya mengakibatkan kecemasan, menyebarkan rasa permusuhan, menyebarkan rasa kebencian kepada orang dan golongan yang lain. Kemudian hal yang kedua, biasanya sumber dari berita itu tidak jelas. Bisa dari bisik-bisik tetangga. Jadi kalau teman-teman bisa mendengar teman saya atau kata tetangga saudara saya, jadi kan sumbernya itu benar-benar tidak jelas, dan siapa sih sebenarnya asal muasal penyebar berita yang kita terima itu. Kemudian ciri yang ketiga, biasanya pemberitanya nggak berimbang, cenderung menyudutkan pihak tertentu. Misalnya, wah, kelompok ini benar-benar berbahaya sehingga dia tidak sepaham sama kita, oleh karena itu kita harus mengusir mereka. Atau kalau teman-teman sering melihat sebuah sinetron yang sangat terkenal, yang ada kata-kata yang paling sering, ayo kita usir dia dari kampung kita, ya, hal-hal seperti itu kemudian mengakibatkan hal yang di atas tadi, seperti mengakibatkan kemusuhan dan kebencian. Biasanya bermuatan fanatisme. Itu juga masih ada kaitannya dengan yang tadi, bahwa
berita tersebut biasanya berkata bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya kelompoknya lah yang paling betul, sehingga tidak ada yang lebih baik dibanding kelompok dia, dan orang-orang yang berada di luar lingkarannya adalah orang-orang yang mengikuti arah yang salah. Kemudian hal selanjutnya biasanya judulnya provokatif. Biasanya judulnya provokatif, misalnya salah satu contoh judulnya yang paling kecil, terbongkarnya atau 7 dari 10 hal ini sangat tidak pernah dipikirkan oleh kita. Nah, jadi biasanya hal-hal tersebut jadi menggugah pikiran kita untuk berpikir apa ya yang 1 dari 7 ini misalnya. Jadi mengajak kita untuk pengen tahu, ternyata beritanya juga nggak baik, nggak benar tidak seru-seru banget, bahkan mungkin juga banyak bohongnya. Kemudian ciri selanjutnya adalah minta supaya di-share atau diviralkan. Teman-teman pasti sering ketika misalnya menerima WhatsApp grup dari grup atau misalnya pesan berantai, mohon diviralkan, sebarkanlah berita ini ke 100 orang, atau seperti itu. Kemudian hal yang lainnya, ada manipulasi dari gambar yang dikirimkan, dan keterangannya juga terkadang terlalu bombastis atau berlebihan. Jadi kesimpulannya adalah berita hoax itu pada umumnya adalah too good to be true, atau kelihatannya sempurna banget, perfect banget, atau bahkan too bad to be true. Jadi terlalu menyeramkan, bahkan kita sampai berpikir, benar nggak ya kejadiannya ya? Kok serem banget ya hal seperti itu. Selanjutnya, kemudian dari mana aja sih biasanya hoax itu datang? Ada sebuah survei yang dilakukan oleh para aktivis. Ternyata sangat dominan melalui sosial media. Bisa itu Facebook, bisa itu Twitter, bisa itu WhatsApp group, Telegram, atau yang lainnya. Tercatat 92,40% hoax itu menyebar dari sosial media. Kemudian diikuti oleh aplikasi chatting, sekitar 62,80%. Sisanya dari situs web, kemudian dari televisi yang terkecil, dari email, dan media cetak, dan yang lainnya. Apa sih dampaknya ketika kita menerima berita hoax? Yang pertama jelas menyita waktu, tenaga, dan kuota kita. Ya, kita sudah capek-capek, buang-buang kuota, habis tenaga buat mencet, scroll segala macam, habis waktu, padahal kita bisa harus melakukan yang lain. Ternyata beritanya berita bohong. Kemudian bisa juga memicu perpecahan dan pertikaian. Kita cenderung menjadi lebih cepat curiga pada orang lain. Wah, dia ternyata kenapa nggak sama dengan kita ya? Kayak jangan-jangan dia masuk golongan yang itu tadi. Kemudian juga ketika kita menyerap informasi yang tidak benar itu, ini biasanya kita suka iseng ya, suka gatal untuk menyampaikan kepada para kebijaksanaan pemerintah misalnya. Bapak Jokowi, tolonglah ini dilakukan ini, jangan bangun infrastruktur saja misalnya. Di desa kami masih ada jembatan gantung misalnya, kayak kemarin. Jadi bahkan ternyata jembatannya sudah ada, tapi mungkin beritanya berita yang diupdate beberapa tahun yang lalu saat jembatan itu belum ada. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa ternyata sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya di dunia ini. Tidak ada lagi berita yang benar ternyata. Itu membuat masyarakat berpikir, itu ya zamannya yang disebut dengan post-truth era itu, bahwa ternyata orang jadi sulit mempercayai sebuah berita yang sebenarnya itu benar-benar terjadi. Mereka menganggap jangan-jangan ini juga rekayasa, jangan-jangan ini propaganda segala macam. Itu yang kita rasakan selama ini. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur tentang penyebaran berita hoax itu, bahkan ada hukumannya jika kita menyebarkannya, bisa dipidana sekitar
6 tahun bahkan, dan juga denda sekitar 1 miliar. Menyeramkan sih sebenarnya kalau sempat tertangkap dan sampai ini. Selanjutnya, nah, setelah kita mengetahui apa itu berita hoax, dampaknya, kemudian kerugian-kerugian yang kita terima, bagaimana sih cara kita bisa mengidentifikasi berita itu benar atau tidak? Ada banyak cara, tapi mungkin saya hanya menyampaikan 2-3 saja, karena memang waktunya terbatas ya Mbak Sabrina, tapi sedikit saja. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, biasanya judulnya provokatif. Jadi kalau teman-teman Bapak dan Ibu semua membaca berita, kalau judulnya provokatif, cek dulu, benar nggak sih berita yang di judul sama isinya itu benar nggak sih? Ini saya sebutkan salah satu contoh, misalnya ada berita dari Detik. Akibat pemadaman listrik PLN, 350.000 TKI ilegal dari NMC masuk ke Indonesia. Nah, kemudian ditaruh dengan foto-foto yang sangat membuat kita kesal, gitu ya, geram. Tapi kan kita juga harus berpikir ya sebenarnya, apakah dengan pemadaman listrik tiba-tiba bisa masuk TKA? Apakah benar Detik News kemudian menyampaikan berita ini? Nah, kan kita juga akhirnya sebenarnya harus lebih melakukan analisa, gitu. Benar nggak sih, gitu? Padahal kan logikanya ketika listrik padam, penerbangan tidak akan bisa masuk karena bandaranya mati lampu. Jadi tidak ada yang bisa memandu pesawat untuk mendarat ke Indonesia misalnya. Kemudian yang kedua, cobalah untuk mengecek keaslian foto. Salah satunya misalnya ada berita yang mengatakan bahwa ada mobil yang meleleh karena panasnya cuaca di Saudi Arabia. Padahal ternyata berita itu nggak benar. Berita itu adalah ada mobil yang terbakar, kemudian diberitakan seolah-olah karena panas, ya, mobil itu terbakar di Amerika Serikat, tapi kemudian beberapa pengguna media sosial menyebarkan kepada kita seolah-olah itu terjadi di Arab Saudi, dan karena panas yang tinggi sehingga mengakibatkan mobil itu. Yang ketiga adalah cermati situsnya. Siapa sih sebenarnya yang kita bisa biasanya lihat situs ini benar-benar kredibel nggak sih? Media ini benar-benar terdaftar nggak sih? Atau media ini biasanya, media yang benar itu biasanya belakangnya pasti .co.id biasanya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena memang media-media dengan situs web seperti itu, dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah sebuah company atau sebuah perusahaan media dan terdaftar di Indonesia. Dari .co itu singkatan dari company, ID itu Indonesia. Saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bahwa hati-hati dengan situs yang belakangnya tidak begitu jelas, misalnya .net. Itu biasanya lebih berupa opini dibandingkan berita. Jadi kita membaca pemikiran seseorang yang terkadang pemikiran itu bermaksud untuk menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan, dan rasa negatif yang lainnya. Yang terakhir, dalam diskusi dan media anti hoax. Banyak forum-forum yang mencoba untuk membongkar dan menyampaikan bahwa mengulas apakah sebuah berita itu benar atau tidak. Ada forum anti fitnah, hasut, dan hoax di Facebook misalnya. Kemudian ada juga akun Baik Hoax di Twitter, ada akunnya cybercrime-nya polisi, Polri, kemudian ada akunnya Badan Cyber dan Cyber. Ikuti aja mereka, biasanya mereka suka
klarifikasi dan suka menyampaikan apakah berita itu benar atau tidak. Contoh kasus teman-teman Bapak dan Ibu semua. Dulu ini saya yakin teman-teman pasti sering mendapatkan sebuah berita ini. Seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan memohon kepada hakim untuk tidak dihukum, sehingga membuat hakim itu menangis saat menjatuhkan vonis. Hal yang sebenarnya terjadi adalah benar ada nenek yang bersangkutan memohon kepada, tapi bukan dalam kasus pencurian singkong. Dulu memang sempat terkenal kasusnya Nenek Asyani ya. Beliau saat itu kedapatan mengambil beberapa ranting di kawasan perhutani di Jawa Timur, dan kemudian dilaporkan oleh pihak perhutani, kemudian dihukum oleh pengadilan. Tapi tidak, kemudian akhirnya dihukum seingat saya sesuai dengan masa kurungannya. Jadi setelah divonis dijatuhkan, Nenek Asyani kemudian bebas. Memang saat itu sempat cukup ramai berita ini, tapi judul yang disampaikan membuat kita jadi berpikir bahwa judul yang disampaikan itu salah. Nah, kemudian contoh kasus yang lainnya ngeri. Nah tadi ya, gangguan jiwa karena kecanduan bermain game di smartphone. Aduh, teman-teman bisa jadi marah ini. Bisa jadi ada larangan dari orang tua untuk main Free Fire misalnya, main game-game Mobile Legends misalnya. Karena memang dituduh akan mengalami gangguan jiwa gitu. Padahal sebenarnya foto yang ditampilkan adalah memang foto penderita gangguan jiwa atau ODGJ yang bisa disebutkan. Dan beliau bukan mengalami gangguan jiwa karena kecanduan games, tapi memang mengalami sebuah penyakit yang disebut dengan nama schizophrenia. Jadi beliau schizophrenia karena keduanya orang tuanya sudah meninggal, jadi dia memiliki sebuah tingkat kecemasan yang tinggi. Itu diklarifikasi oleh perawatnya dari sebuah organisasi yang bernama Gerak Cepat. Tapi teman-teman, ada juga berita yang kita berpikirnya itu hoax, ternyata benar. Misalnya, mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan ini, Dewan Pakar dari IPB, Pak Yusuf Ridwan menyatakan bahwa tas kresek berwarna hitam mengandung zat pewarna yang mengandung zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Tolong kepada panitia kurban, karena sebentar lagi Lebaran, itu tidak menggunakan tas kresek berwarna hitam, karena memang ada zat-zat pewarna yang berbahaya untuk yang terkandung dalamnya. Nah, setelah diverifikasi oleh tim, ternyata hal itu memang pernah dikatakan oleh Bapak Yusuf Ridwan, misalnya. Nah, beliau bisa mempublikasikannya dengan jelaskan dengan baik, karena memang beliau pakar di bidang itu. Dan peringatan itu, hal itu kemudian memang ada tindak lanjutnya dari Badan Pengawas Obat BPOM yang mengatakan berhati-hatilah terhadap penggunaan kantong plastik. Jadi tidak semua berita yang kita anggap itu salah memang salah, tapi terkadang memang berita itu benar adanya, hanya saja mungkin judulnya kelihatan terlalu bombastis. Bagaimana jika kita menemukan konten hoax, apa yang harus dilakukan? Di fitur di media-media sosial, aplikasi ada yang disebut dengan fitur WhatsApp. Jadi kalau teman-teman yang teman-teman ragukan, kepada para pendidik. Oh, kalau mau lebih repot sedikit, misalkan mengadu kepada info, dan ada email, info lagi atau website ini, atau kalau biasanya lebih cepat ini, coba lapor ke John Back Hoax, yang asosiasi teman-teman masyarakat aktif dan hoax Indonesia dari Bapindo. Biasanya mereka lebih cepat tanggap untuk
mengklarifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Jadi teman-teman, terakhir dari saya, kalau teman-teman khawatir akan terpapar hoax, beberapa kiat yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, Mohon maaf untuk Kak Rinal, untuk waktunya. Yes, oke Kak. Terima kasih banyak. Satu pesan terakhir. Orang yang paling rentan adalah orang yang paling jarang mengkonsumsi berita. Kemudian yang kedua adalah telitilah dalam membaca berita. Dan ketiga, jangan pernah men-share atau meneruskan berita tanpa membaca sepenuhnya dan kita yakin akan kebenarannya. Terima kasih Mas Sabrina, Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang bisa diskusikan bersama. Baik, terima kasih Kak Rinal Maifadli, seorang praktisi komunikasi yang telah memaparkan materi tips mengenali berita palsu dan verifikasi. Tadi Sabrina juga sudah melirik untuk ke kolom chat, beberapa sudah ada yang melayangkan pertanyaannya, tapi nanti akan Sabrina bacakan di sesi tanya jawab. Kak Rinal jangan beranjak dulu ya hingga nanti acara berakhir, karena nanti di akhir materi yang keempat akan ada sesi tanya jawab yang akan Sabrina bacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Kak Rinal Maifadli, seorang praktisi komunikasi yang tadi telah bergabung dengan kita semua, yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kalau tadi Sabrina juga telah menyebutkan ada seorang makeup artist sekaligus seorang influencer di antara kita, langsung kita kenalan saja. Selamat sore, sudah sore ya ini ya. Oke, selamat sore untuk Kak Nurinda. Oke. Iya, halo Mbak Sabrina, halo semuanya. Makeup artist dan juga influencer. Ini lebih sering nge-make upin orang atau mungkin membuat konten atau seimbang nih antara keduanya, Kak? Kalau membuat konten sejujurnya ya Mbak ya, kalau buat aku pribadi sendiri tuh sebenarnya nggak suka sama make up, tapi berhubung kayak karena kuliahku udah di jurusan ini, ya udah akhirnya aku mau nggak mau harus meneruskan karena udah kecemplung. Oh, oke. Berarti juga nggak bakal nyangka juga ya, sesuatu yang mungkin awalnya kita tidak terlalu tertarik, ketika kita geluti atau tekuni malah justru membawakan sesuatu yang baik malahan. Oke, Kak Nurinda silakan bersiap-siap untuk memaparkan materi. Sembari itu nanti kami akan bantu share screen-nya, Kak. Sembari itu Sabrina mau mengingatkan untuk para peserta. Iya, Kak. Nggak apa-apa Mbak, sebentar aku coba dulu ya. Oh, oke. Silakan coba. Sembari itu Sabrina akan ingatkan untuk para peserta jangan sampai sungkan untuk melayangkan pertanyaan ke kolom chat yang tersedia dengan melampirkan nama, nomor handphone dan juga alamat email ya. Nantinya 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 dan juga 10 orang yang posting keseruan acara di sore hari ini melalui Instagram yang pastinya. Baik, silahkan untuk Kak Nurinda, bagaimana Kak? Bentar ya Mbak ya. Dibantu baik. Nggak apa-apa Mbak. Oke Kak, oke baik, akan kami bantu untuk penyampaian materinya, yaitu tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurinda Maulidia. Sorry kalau hari ini suaraku agak serak ya, soalnya memang lagi gak enak badan. Sebelumnya saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA. Saya mengambil jurusan Tata Rias dan Make Up. Kenapa? Jadi pekerjaan saya memang di make up artist dan influencer. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan ke kalian semua mengenai tren pekerjaan dan usaha di dunia digital ini. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu karena seiringnya perkembangan yang di teknologi yang sekarang, jadi kayak kita semuanya pasti apa-apa lebih mudah untuk membeli apapun itu melalui produk digital seperti itu. Jadi entah itu makanan, entah itu barang-barang rumah tangga, dan kebutuhan alat tulis yang sesimpel itu aja yang dulunya di dekat rumah kita ada, justru sekarang itu saya pribadi pun juga kadang lebih memilih ke online seperti itu. Dan karena bisnis digital ini merupakan sebuah bisnis yang
Karena apa ya, kita mau di mana aja, mau di luar rumah, mau di kantor, mau dimanapun, itu bisa dijangkau. Kalau misal kita mau apa-apa, tinggal semuanya itu ada di e-commerce yang biasanya kalian cari, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan usaha yang di bidang digital. Nah, tadi kan mungkin dari Mas Ishak sudah menjelaskan beberapa ke kalian mengenai itu. Nah, untuk kelebihannya itu sangat beragam. Jadi yang pertama untuk kelebihannya yaitu pilihannya itu yang beragam. Jadi pilihan yang beragam ini dimaksudkan adalah kalian ketika kita mau jualan barang-barang seperti itu, semuanya itu ada. Jadi kita kalau mau jualan mengenai tentang alat tulis, rumah tangga dan lain sebagainya, kita bisa langsung jualan di situ. Jadi misal kalau kita punya hobi nih, seperti saya sendiri kan sebagai makeup artist. Ya udah, kita bisa jualan apapun yang kita pengen gitu. Misal saya membutuhkan makeup, oke, berarti saya juga bisa menjual makeup itu tadi, seperti itu. Yang kedua, jangkauan pasar yang luas. Jangkauan pasar yang luas ini maksudnya adalah jadi kita tuh mendapatkan konsumen tidak hanya dari misalnya di Sintang aja gitu. Saya sendiri kan di Surabaya. Ya udah, kita bisa mendapatkan konsumen dari luar pulau, luar negeri yang seperti dijelaskan oleh Mas Ishak yang tadi, seperti itu. Jadi kayak beliau bisa menjual yang ternaknya itu sampai ke Australia, sampai kemanapun juga bisa, seperti itu. Bertujuan jangka panjang. Jangka panjang di sini itu maksudnya adalah kita bisa kayak 24 jam kayak meladeni. Jadi misal kalau kita malam-malam boring atau apa, kita bisa melayani semua konsumen seperti itu. Dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan juga seperti itu. Dan yang terakhir yaitu potensi penghasilannya tanpa batas. Jadi kita kalau semisal menghasilkannya tuh ya udah, ketika kita bekerja tidak hanya itu aja, kita bisa memperhitungkan seperti apa kita mau untungnya seberapa, dan itu bisa dihitungkan seperti itu. Dan untuk kekurangannya sendiri mungkin karena di Sintang alhamdulillah ya sudah terkoneksi internet dengan cukup, maka hampir semua orang Sintang pasti bisa untuk berjualan online. Dan yang kedua yaitu rawan dibohongi dan ditipu. Itu kan mungkin beberapa orang juga takut ya. Takut, aduh ini gimana nih kalau aku jualan? Kalau saya jualan nanti takutnya ditipu sama customer atau konsumen seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya juga hampir dalam makeup artist pun, saya seorang makeup artist, saya juga dalam kondisi pandemi seperti ini, saya juga alhamdulillah, ya semua itu disyukuri aja. Jadi ditipu juga. Jadi mungkin ada beberapa orang yang ingin booking, misal ternyata dia tuh mau nikah, ternyata bookingnya untuk lamaran dan lain sebagainya. Itu konsekuensi dari kita sendiri seperti itu. Dan yang ketiga yaitu barang yang tidak sampai ke pembeli. Itu kita harus cek juga sih. Jadi kenapa ada resi dan lain sebagainya, customer dan kita sebagai penjual, kita juga bisa cek itu semua gitu. Dan yang keempat yaitu sabar untuk sekarang banyak maraknya hit and run gitu. Mungkin kalian semua udah beberapa ada yang tahu hit and run seperti apa. Dan itu konsekuensi kita ketika kita berjualan online di dunia digital seperti ini. Untuk berjualan online itu pasti ada customer yang ingin bertanya, Kak, ini gimana ya? Ini gimana ya? Seperti itu. Saya sendiri makeup juga seperti itu. Pasti ada pertanyaan yang kayak, Kak, itu makeupnya pakai makeup apa ya? Ini apa ya? Dan tiba-tiba langsung customer menghilang. Itu sudah biasa dan itu sudah menjadi makanan sehari-hari dan kita harus udah jalanin aja gitu aja. Terus yang seterusnya yaitu kita pasti dibandingkan dengan online shop lain.
Jadi kalau kita berjualan di online, kita pasti mau nggak mau pasti dibandingkan dengan online shop lain, karena ketika kita kekurangannya ketika kita di dunia digital yang berjualan di e-commerce seperti itu, paling enggak pasti beberapa orang ada yang ini kok lebih murah ya, ini kok lebih murah ya. Dan itu kita bisa ngelihat kayak, oh ini karena produknya kurang ini. Dan dari situ kita bisa mencari kayak promosi-promosi, mungkin ada yang beli 2 gratis 1 atau lain sebagainya, seperti itu. Jadi dan yang terakhir yaitu omset omset yang menurun jika tidak terupdate. Jadi ketika kita berjualan online, mau tidak mau kita harus update nih. Wah, ini berarti sekarang lagi hitsnya jualan ini, jualan ini. Jadi kita mau nggak mau harus ngikutin trennya seperti itu. Dan untuk pengambilan kayak barangnya, kalian nggak usah terlalu banyak. Kita bisa mengambil sedikit aja supaya kita bisa membeli modal untuk membeli barang yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ide-idenya bisnis digital. Oke, yang pertama adalah ya ini, membangun toko online seperti itu. Yang pertama, kenapa saya menyarankan ke kalian untuk membangun toko online? Yang pertama adalah tidak bergantung kepada pihak lain. Jadi kalau semisal kita berjualan, kita mungkin ada beberapa orang yang kayak nggak bisa nih, aku nggak bisa kalau aku kerjanya sendiri, kerja sama ikut sama orang. Seperti saya pribadi juga seperti itu. Jadi ya udah, saya pengennya bekerja sendiri dan saya pengen ini tuh passion saya seperti itu. Dan yang kedua yaitu membuat toko online kita sendiri tuh gampang, tapi kita harus mau berusaha juga. Jadi kita dengan perkembangannya zaman saat ini yang seperti tadi dijelaskan oleh Mas Ishak, bahwa ya udah kita mau nggak mau harus mau belajar gimana caranya mengupdate ilmu kita setiap hari kalau bisa, karena ilmu itu harus dicarinya tiap hari. Dan saya seperti saya sendiri juga, karena make up, wah ternyata sekarang lagi ada tren ini. Saya mau nggak mau harus mau belajar seperti itu. Sama dengan kalian, kalau semisal kalian mau membuka usaha online itu. Jadi untuk membuat usaha online, kalian juga bisa harus mengupdate, wah ini berarti orang-orang lagi suka ini nih, orang-orang lagi update ini nih. Jadi kalian harus sering-sering update tanpa harus kayak nyerah, oh ya udahlah, aku soalnya sukanya jualan ini aja, yang lain nggak mau, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu toko online yang kita tampilkan berbeda. Nah, ini termasuk dalam proses packaging juga, seperti itu. Ketika kita membuka toko online, kita bisa membuat packagingnya tuh berbeda dengan yang lain. Mungkin si A dia jualannya seperti ini, berarti saya yang mau nggak mau harus beda. Gimana nih caranya untuk menarik konsumen supaya melalui packaging itu orang jadi suka dengan barang yang kita jual, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah menjadi influencer. Jadi saya pribadi sebenarnya, kalau saya sebenarnya sebelumnya itu kurang suka dengan terlalu memperlihatkan ke orang seperti itu. Tetapi yang pertama, ketika orang-orang karena melihat saya merasa, kamu udah cukup dengan ilmu yang kamu kasih, kamu bisa meng-share ke orang-orang semuanya, bisa ngelihat ke orang-orang semuanya, ini loh ilmu yang kamu punya, kamu share ke mereka, seperti itu. Jadi saya, oke, berarti ilmu yang selama ini saya dapatkan itu bisa saya bagi ke orang-orang juga. Yang kedua yaitu untuk memperluas networking. Jadi untuk memperluas networking ini, saya mau nggak mau, saya harus belajar untuk mengupdate, dan saya harus, jadi kalau saya pribadi, saya mencari temannya tuh, oke, kamu MUA, tapi aku sama kamu nggak bisa untuk bersaing. Jadi jangan sampai kita ngerasa, waduh dia sainganku nih, berarti aku harus nggak mau belajar lagi, seperti itu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka kayak sharing tentang makeup, tentang teman-teman di makeup artis,
gimana sih caramu untuk share, untuk caramu untuk promosi kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa menambah ilmu dari situ, seperti itu. Dan yang ketiga adalah konsisten. Jadi ketika kita konsisten terhadap sesuatu, mungkin ada beberapa orang 1 bulan ada yang bosan dengan pekerjaannya, ada yang bosan dengan usahanya. Itu bukan karena kalian bosan, tapi kalian membutuhkan update seperti itu. Jadi seperti saya sendiri, alhamdulillah saya menjadi makeup artist sudah kurang lebih 7 tahun, dan di situ saya tetap berusaha terus gimana caranya mengupdate apapun yang saya punya. Jadi nggak cuman ilmu saya nggak cuman itu aja, tetapi harus tetap konsisten gimana caranya ilmu saya tetap bertambah dan saya harus tetap update seperti itu. Dan yang terakhir adalah interaksi. Jadi interaksi ini adalah sangat perlu. Ketika kita dengan konsumen, kita harus berinteraksi. Jadi kalau dari saya sendiri, saya mempunyai prinsip gimana pun caranya ketika saya bertemu dengan klien, ibaratnya saya harus bisa memuaskan dia, seperti itu. Ketika kita sudah puas, maka ketika sudah puas, ya udah kita bisa kayak mungkin dari konsumen itu bisa dari omongan-omongan ke beberapa klien, oke, mbaknya itu enak diajak omong dan lain sebagainya, itu merupakan interaksi kita ke konsumen, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini untuk orang-orang yang kayak mereka yang nggak mau di depan layar ya. Jadi ada beberapa orang yang memang passion-nya di dunia digital adalah di depan layar. Aku mau ikut campur nih, tapi ada juga beberapa orang yang aku punya banyak ide, tapi aku tidak bisa nggak bisa langsung share ke orang-orang bahwa oke, ini aku kayak gitu. Kalian juga bisa menjadi admin media sosial seperti itu. Yang pertama, kalian bisa membuat ide atau membuat konten seperti mungkin kalian semua udah tahu TikTok seperti itu. Banyak ide-ide yang keluar. Dan yang kedua yaitu pengelolaan iklan. Jadi kayak Facebook, Instagram, TikTok dan sosial media lainnya banyak sekali, yaitu untuk menjual barang-barang mereka melalui pengelolaan iklan tersebut. Dan yang ketiga adalah pembuatan laporan pekerjaan dan wawasan. Ini kayak seperti kalian bisa membuat pembukuan atau laporan. Jadi setiap ini tuh apa aja, ini apa aja, kalian bisa di situ. Kayak gitu. Oke, yang terakhir. Nah, ini kalau mungkin kalian di Sintang mempunyai passion, kalian ingin mengajar, kalian bisa menjadi online teacher juga. Jadi kayak kalian bisa membuat kelas online dengan beberapa murid. Kalian bisa menjelaskan mengenai bahasa asing, desain grafis, dan maupun yang lainnya. Kalian bisa menjelaskan seperti itu. Jadi online teacher ini sangat berguna buat kalian, apalagi sekarang untuk anak sekolahan juga banyak sekali yang nggak mau, yang bukan nggak mau sih, mereka mau nggak mau harus belajar, tetapi harus tetap melalui di rumah, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan buat kalian semua. Terima kasih, Sabrina. Silakan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Nurindah yang telah memaparkan materi yaitu tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Mungkin juga kalau teman-teman sekarang sedang membuka Instagram juga bisa dikepoin kali ya. Instagram dari Kak Nurindah yang mungkin banyak sekali memposting mengenai make up yang telah dikerjakan oleh Kak Nurindah sendiri. Keren sekali make up-nya. Terima kasih Kak, terima kasih sekali lagi. Nanti akan Sabrina bacakan beberapa pertanyaan dari para peserta yang pastinya di sesi tanya dan juga jawab. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya kalau tadi Sabrina juga sudah menyampaikan di awal ada seorang tenaga kesehatan. Lebih tepatnya seorang perawat di antara kita semua. Selamat sore untuk Kak Apreza Beliantara AMD Cup. Selamat sore Kak.
selamat sore juga. Selamat sore Kak, sedang tidak bertugas kah? Sedang libur tepatnya. Oh oke, pokoknya untuk Kak Apreza dan juga mungkin teman-teman perawat yang lainnya harus sehat selalu, pokoknya semangat selalu. Mungkin juga Kak Apreza selaku perawat sendiri nih ya punya pesan-pesan khusus untuk teman-teman para peserta dan juga seluruh yang hadir di kesempatan sore hari ini Kak. Kalau pesan-pesannya sih tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, terus setelah keluar dari luar, lebih baik itu kita langsung membersihkan diri. Baru ketemu keluarga, baru bercengkrama dengan keluarga atau orang di rumah. Baik, terima kasih. Untuk materi yang akan dibawakan yaitu pahami perbedaan hacker dan juga cracker. Kak Apreza bisa bersiap-siap untuk memaparkan materinya, share screen-nya, silakan bersiap-siap. Sembari itu, sekali lagi Sabrina ingatkan para peserta jangan sampai sungkan untuk melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Silakan sekarang juga tunjukkan keaktifan Anda karena nantinya 20 orang berkesempatan untuk mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Jadi, tunjukkan keaktifan Anda melalui kolom chat yang tersedia atau melalui Instagram. Silakan Kak Apreza untuk penyampaian materinya, Kak. Oke, selamat masuk ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tim Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 telah memberikan kesempatan saya sebagai narasumber. Dan terima kasih juga buat teman-teman nih yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Langsung saja saya akan membahas yaitu pahami perbedaan hacker dan cracker. Adapun isi materi saya pada siang hari ini yaitu apa itu hacker, apa itu cracker, perbedaan antara hacker dan cracker, yang keempat, cara mengatasi hacker dan cracker, yang terakhir kesimpulan. Langsung saja, apa itu hacker? Hacker adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan aktivitas hacking, ataupun pembobolan, ataupun memaksa masuk. Yang dimana kalau aktivitasnya berada di sebuah jaringan komputer, seorang hacker dapat masuk ke dalam jaringan tersebut dan bisa melakukan akses terhadap semua user dalam sistem yang terhubung ke jaringan tersebut. Selanjutnya, cracker. Cracker ini bukan kue ya. Cracker adalah seseorang yang berusaha untuk masuk ke dalam suatu jaringan komputer. Yang dimana cracker ini mereka melakukan pembobolan terhadap password ataupun security jaringan seperti itu. Nah ini dia. Adapun perbedaannya nih antara hacker dan cracker. Yang pertama hacker mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem situs yang dimana contohnya jika seseorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tidak akan berantakan atau tidak akan mengganggu kinerja sistem tersebut. Biasanya hacker akan melaporkan kejadian tersebut untuk diperbaiki menjadi lebih sempurna tentunya. Selanjutnya, bahkan seorang hacker akan memberikan masukan dan saran apabila dia berhasil ini untuk membobol sistem tersebut yang dia masuki. Yang kedua, hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja, yaitu tadi balik lagi ke awal di mana hacker ini memberitahu nih di mana nih celah-celah atau sistemnya yang dikatakan bocor ataupun bisa dikatakan tidak sempurna, maka di sini hacker membantu untuk mencari tahu di mana letak kesalahannya, di mana letak sistem yang lemah seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, seorang hacker tidak pelit nih untuk membagi ilmu kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Nah, balik lagi ke poin 1 dan poin 2, yang dimana hacker ini ingin menyempurnakan apa yang dia dapat atau kelemahan suatu sistem dari sistem tersebut atau sistem jaringan tersebut. Yang keempat, seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Nah, di mana di sini kan hacker nih mencari celah untuk menyempurnakan suatu sistem operasi tersebut. Nah, makanya hacker tersebut akan memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem informasi. Selanjutnya, cracker. Cracker ini yang pertama mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Nah, di mana ini contohnya biasanya hacker ini
membuat sesuatu seperti virus, habis itu dia melakukan seringnya itu pencurian kartu kredit, habis itu ada juga kode waras, pembobolan rekening bank, dan pencurian password email ataupun web server. Nah, ini sangat bersifat destruktif atau sangat merusak sekali. Dan itu menjadikan suatu keuntungannya, yang dimana mereka ini memiliki pasar, ya, yang dimana nomor satu berkaitan dengan nomor dua yaitu mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak seperti itu. Yang dimana mereka ini tidak ingin diketahui siapa diri mereka dan mereka hanya ingin melakukan kerusakan ataupun destruktif ataupun menjadikan suatu keuntungan dalam celah sistem tersebut untuk dirinya sendiri. Dan itu mempunyai website, yang ketiga mempunyai website atau channel dalam IRC yang tersembunyi. Nah, di mana ini hanya orang-orang tertentu saja ataupun hanya cracker saja yang dapat mengaksesnya. Seperti itu. Selanjutnya, gimana sih cara kita mengatasi hacker dan cracker? Yang pertama, saya memiliki firewall. Firewall di sini pada zona zone alarm berfungsi untuk mengendalikan akses masuk ke komputer Anda dan meminta izin untuk mengakses situs atau web yang ingin Anda kunjungi. Dengan demikian, Anda memiliki kesempatan untuk cek web tersebut ataupun termasuk layak atau tidak nih untuk dibuka web atau situs tersebut. Atau ini mengandung pornografi, contohnya konten-konten dewasa lainnya seperti itu. Selain itu juga Anda dapat mengatur tingkat keamanan internet zone security dan trusted zone security seperti itu. Selanjutnya ada application control, yaitu application control berfungsi untuk mengontrol nih program-program yang beroperasi membentuk akses internet. Yang beroperasi membutuhkan akses internet seperti Internet Explorer, Mozilla, FTP, Google Chrome, dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan fitur ini tentu mengurangi risiko nih terhadap serangan ataupun ancaman hacker ataupun langsung dari cracker tersebut. Yang ketiga, adanya antivirus monitoring, yaitu antivirus monitoring berfungsi untuk memonitor status dan ancaman virus yang masuk ke komputer Anda baik online maupun offline. Nah, biasanya yang ketiga ini dilakukan oleh cracker seperti itu. Yang keempat, ada email protection, yang dimana email protection ini dari namanya tentu saja kita sudah tahu ya fungsinya ya, untuk melindungi atau untuk melindungi email kita dari ancaman virus, malware, dan lain-lain. Selain contoh software keamanan komputer, yaitu Bitdefender Internet Security 2009, yang dimana Bitdefender Internet Security 2009 ini menjaga koneksi internet seluruh keluarga Anda tanpa harus menurunkan kinerja komputer Anda tersebut. Adapun Bitdefender mengunci virus, hacker, dan spam tentunya. Sementara secara bersamaan memberikan perlindungan firewall dan juga memberikan pengawasan ataupun kendali orang tua untuk anaknya. Kalau kemarin ada ikut seminar, saya mengisi yang kemarin juga, di sini juga ada tentang, kemarin saya bahas juga tentang parenting, seperti itu. Langsung saja, mungkin materi saya sedikit, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah hacker dan cracker sama-sama melakukan aktivitas penyusupan terhadap jaringan, yang dimana keduanya berusaha untuk mendapatkan akses terhadap semua user di dalam jaringan tersebut. Akan tetapi, hacker menggunakan ilmunya untuk menemukan celah kesalahan dalam sistem tanpa mengambil keuntungan, sedangkan cracker sebaliknya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk penyampaian materi dari Kak Apreza ini ya, pahami perbedaan antara hacker dan juga cracker. Baik, mungkin juga kalau misal teman-teman ya mungkin was-was gitu ketika membuat satu password gitu ya kan, yang mungkin mudah ditebak gitu. Nah, yang ngehack ini Kak, yang ngehack atau yang mengambil akun kita ketika password mudah ditebak atau mungkin bisa menjebol sistem yang telah diterapkan melalui sosial media kita itu tadi, itu seorang hacker atau cracker, dan bagaimana cara kita memulihkan akun yang mungkin memang telah terhack gitu Kak? Nah, kalau untuk tadi kan saya udah bacain tuh pengertian dari cracker, yang dimana cracker ini
yaitu lebih ke merusak password ataupun security system seperti itu. Jadi untuk saran saya sih jangan menggunakan data diri, contohnya nih seperti tanggal lahir yang mudah ditebak oleh siapapun seperti itu, karena data diri kita itu juga udah berlaku secara online kan. Nah takutnya di sini adanya pasar gelap yang menjual tentang identitas kita itu. Jadi ataupun cara untuk membalikannya, misalnya Instagram nih, kita harus report dulu atau kita lapor ke pihak Instagram nih bahwa kita telah di-hacking, ataupun Facebook seperti itu, kita melaporkan, kita report untuk mengetahui bahwa kita di-hacking atau di-cracking seperti itu. Oke, Kak, kalau misal nih kita taruh semua password kita di handphone ya, di catatan handphone, apakah Kak Apreza sendiri merekomendasikan kita melakukan hal tersebut, atau mungkin untuk password atau PIN, hal-hal yang memang sepenting itu tidak perlu ditulis di handphone atau tidak perlu ditulis di manapun, yang penting kita harus ingat? Nah nih, ini saya alami sendiri. Waktu itu saya punya pasien ya ceritanya, pasien ini mau operasi seperti itu ya, dan urgent. Habis itu saya ini memasukkan salah satu password saya di dalam sistem itu, sistem tentang pasien. Jadi saya tidak bisa akses nih, apa sih riwayat pasien ini sebelumnya, kenapa dia harus melakukan operasi seperti itu. Adapun kalau menurut saya ya lebih baik kita melakukan atau mencatat semua PIN itu pada buku. Ya itu. Biarpun kita balik ke zaman sebelum digital bisa seperti itu ya. Lebih bagus sih kita simpannya di buku aja, di catatan ataupun kita ingat. Karena sih kalau menurut saya seperti rekening ataupun password lainnya seperti password media sosial itu sangat penting seperti itu. Wah, Sabrina juga setuju sekali sih. Mungkin ini juga untuk para peserta yang sempat menyimpan segala password atau juga PIN ATM bahkan ada di satu catatan di handphone, mendingan jangan deh kalau bisa ya. Mendingan ditaruh di buku aja, walaupun mungkin caranya agak sedikit konvensional atau mungkin malah justru tradisional, yang penting aman gitu, cari amannya dulu. Oke, baik, terima kasih Kak Apreza telah menjawab itu tadi pertanyaan. Selanjutnya untuk pada sesi tanya jawab ini, setelah Kak Apreza tadi yang telah mengawalinya, Sabrina akan membacakan pertanyaan untuk Kak Rinal Maifadli. Jadi Kak Rinal silakan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan. Yang ini tadi Sabrina baca di kolom chat, yaitu datangnya dari Nur Fatimah Az-Zahra. Katanya pertanyaan untuk Pak Rinal Fadli. Bagaimana cara mengedukasi orang tua agar mampu menyaring berita hoax? Karena seringnya orang tua terlalu mudah percaya kepada headline berita yang clickbait dan langsung menyebarkan tanpa mengecek terlebih dahulu. Mungkin juga kalau orang yang sudah termakan hoax biasanya pun juga tidak sadar. Bagaimana itu, Kak? Itu juga saya alami sih sebenarnya, Mbak Sabrina. Karena memang orang tua itu kan paling gampang digiring ya, dan emosinya paling gampang cepat sekali terbakar, cepat sekali percaya gitu. Mungkin karena memang orang tua, mungkin kalau orang tua kita sendiri kita agak repot, kadang bisa kita khawatir ya, tersinggung. Tapi memang kalau memang sudah biasa berbicara, katakan langsung aja, Ma, ya kalau memang berita ini dicek dulu sumbernya, jangan terlalu percaya dari berita-berita yang disampaikan oleh. Biasanya emang paling rawat adalah grup-grup, apakah itu grup reuni, apakah itu grup sekolah mama kita, papa kita misalnya. Itu paling rentan akan berita-berita hoax. Tapi sampaikan aja, ya seperti tadi, dibaca dulu baik-baik, Ma, apakah itu sesuai dengan nalar kita atau tidak, ataupun kemudian dilihat dulu siapa yang menyampaikannya, ataupun ya pokoknya diteliti dulu lah, dibaca baik-baik, menyampaikan gitu aja lah. Mungkin dengan bahasa yang cukup sopan sehingga orang tua tidak merasa tersinggung gitu. Mungkin itu Mbak Sabrina, karena memang paling agak repot ya kalau sama orang tua ya, takut dicap anak durhaka nantinya ya, jadi batu juga kita nanti ujung-ujungnya. Baik, terima kasih Kak Rinal ya. Mungkin juga kalau dalam dunia digital ya, bukan
selalu orang tua yang akan menjadi guru, tapi kita sebagai generasi muda pun juga harus mengajari siapapun lah, pokoknya kita saling mengajari agar beriringan ya, tidak ada yang tertinggal, mau itu tua, mau itu muda, mau itu wanita ataupun laki-laki. Baik, terima kasih untuk Kak Rinal atas jawaban dari pertanyaan yang itu tadi datangnya dari Nur Fatimah. Selanjutnya, silakan bersiap-siap untuk Kak Nurinda, silakan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah Sabrina catat ya. Jadi tadi adalah pertanyaan dari Eli Nira. Eli Nira bertanya, apakah tips supaya tidak tertipu ketika melakukan transaksi online? Misal berbelanja, baik itu bagi penjual dan juga bagi pembeli. Bagaimana caranya agar tidak tertipu? Oke, Mbak Elinira. Terima kasih ya Mbak Sabrina. Oke, untuk Mbak Elinira, menurut saya tipsnya yaitu sekarang kenapa kok jualan online itu yang dulu awalnya hanya pesan melalui WhatsApp dan pada akhirnya sekarang sudah ada e-commerce yang membantu untuk menjualkan barang-barang yang kita jual. Yaitu untuk meminimalisir penipuan tersebut. Jadi ketika kita sudah memakai e-commerce itu udah dibantu oleh e-commerce itu, hampir 80% orang-orang sudah terjauh dari yang namanya tertipu untuk belanja online seperti itu, untuk penjual dan pembeli. Makanya ketika kita untuk memesan di WhatsApp itu sangat banyak sekali rentannya penipuan, khususnya untuk pembayaran seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara memaksimalkan literasi digital untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM yang menjual produk unggulan di tiap daerah. Jadi kebetulan sekali ibu saya juga mengikuti pengembangan UMKM di daerah saya sendiri. Jadi untuk memaksimalkannya yaitu yang pertama kita bisa membedakan yang seperti saya jelaskan tadi, membedakan bagaimana produk yang kita jual dengan rekan yang kita jual, seperti itu. Mungkin secara produknya sama, tetapi untuk secara packaging-nya berbeda. Jadi untuk mengoptimalkan, kalian harus bisa mengeluarkan ide-ide baru bagaimana caranya membuat packaging tersebut menjadi lebih menarik dan lebih enak dilihat ketika orang lihat, meskipun dengan produk yang sama, orang pasti melihat ketika melalui packaging itu, orang pasti ngelihat, oh ini pasti lebih oke dibandingkan yang satunya, seperti itu. Seperti itu Mbak Sabrina. Apakah Mbak Elinira sudah jelas? Oke Mbak. Sukses terus. Baik. Baik, terima kasih untuk Kak Nurinda dan juga untuk tadi pertanyaan yang sudah masuk yaitu dari Mbak Elinira ya. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta. Ini sebenarnya untuk pertanyaan yang sudah masuk banyak sekali, namun sayang Sabrina tidak bisa membacakan satu-satu. Tapi tenang saja, untuk 10 orang nantinya dengan pertanyaan yang paling menarik akan kami pilih untuk mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 dan juga 10 orang yang posting keseruan acara di sore hari ini melalui Instagram. Jangan lupa untuk kenakan hashtag Makin Cakap Digital, hashtag Siberkreasi, hashtag Litdikal1091, begitu, pakai angka semuanya ya. Masih belum terlambat kesempatan Anda untuk mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Dan sebelum Sabrina tutup untuk acara di sore hari ini, Sabrina mau mengajak semua peserta untuk menyalakan kameranya. Mari kita berfoto bersama. Sekali lagi silahkan untuk para peserta nyalakan kameranya, mari kita berfoto bersama. Terima kasih Bu Untin. Bu Untin terima kasih itu tadi sudah bergabung dan juga sudah menyalakan kameranya. Kemudian juga terima kasih kepada Kak Titin. Bu Titin terima kasih sudah menyalakan kameranya, cantik sekali Bu. Kak Wagini terima kasih Kak Wagini. Kak Nandi juga terima kasih banyak sudah bergabung, sudah menyalakan kamera. Kemudian ada siapa lagi ini? Oh, Kak Elinira tadi ya yang juga sudah bertanya. Tadi pertanyaannya juga sudah dibacakan. Untuk semua yang telah menyalakan kamera, terima kasih banyak. Kak Dian Gemilang sudah mengikuti acara ini. Kak Kristina Ira. Yang lainnya silakan nyalakan kamera videonya. Mari kita berfoto bersama.
Oke, sekali lagi nyalakan kamera videonya, mari kita berfoto bersama. Ini ada yang namanya Oke. Sabrina nggak tahu ini nama sebenarnya siapa, tapi terima kasih. Oke. Silakan, mari kita berfoto bersama. Oh, Kak Angelina Widya juga terima kasih banyak ya Kak ya sudah bergabung di acara sore hari ini. Oke, untuk yang lainnya sudah siap ya? Mari kita berfoto bersama. Untuk gayanya bebas, mau peace, love, sarange, terserah, oke? Baik, mari kita berfoto bersama dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Lagi ya, mari kita berfoto bersama lagi dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk semua peserta yang telah bergabung dan juga telah menunjukkan keaktifan melalui kolom chat yang tersedia. Untuk para peserta, temukan sosial media para narasumber dan juga saya dengan mencari nama lengkap kita semua yang tadi sudah tertera di bawah melalui Instagram ataupun mungkin juga Facebook. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para narasumber yang telah bergabung dan juga telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, baik hari ini ataupun di kemudian hari. Sabrina mewakili tim yang bertugas memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja
Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup.